warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah lain. Hidayah. Hah? Terus kemana? Kemana? Nah, dituduh ke mana hadirat maksudnya? Hah? Sami. Bismillah. Dia minta jangan ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam. Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku kecuali aku akan langsung menjawab salam ini. Bahkan secara redaksi lebih unik, tidaklah seseorang membaca salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku ke jasadku. Aku bangun, kemudian aku menjawab salam itu. Luar biasa. Kita semua sepakat bahwa kita hidup, dan kita semua sepakat hidup adalah ittihadur ruh al jasad. Bergabungnya roh dengan jasad itu adalah hidup. Maka mati adalah infiratur ruh anil jasad, terpisahnya ruh dari jasad. Maka ketika dikatakan bahwa Allah mengembalikan ruhku ke jasadku, itu artinya Rasulullah hidup. Yang kedua, apakah sholawat dan salam itu berhenti? Jawabannya tidak. Dalam satu hari saja orang mengerjakan sholat fardunya 5 kali. Dan perbedaan waktu antara satu tempat ke tempat lain itu membuat adzan tidak pernah berhenti. Ada sebuah penelitian, ternyata suara adzan menggema full selama 24 jam tidak pernah berhenti, sebagaimana luasnya alam bumi dengan perbedaan waktu di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu terjadi tanpa henti. Apabila sholat terjadi tanpa henti, berarti ada sholawat tanpa henti. Apabila ada sholawat tanpa henti, ada salam kepada Nabi tanpa henti, berarti Rasulullah seterusnya hidup. Kan di dalam sholat ada kalimat ini, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu wahai Nabi. Sesuai dengan hadis tadi, tidaklah seseorang membaca salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku ke jasadku, kemudian aku menjawab salam orang itu. Dan kita semua yakin bahwa orang-orang pilihan Allah jangan pernah mengatakan mereka mati, tapi hanya intaqala ila rafiqil a'la. Mereka bukan mati, tapi mereka berpindah kepada derajat yang lebih tinggi, derajat yang disiapkan oleh Allah sebagai bukti kemuliaan mereka. Mari membaca salam atas Nabi. Assalamu alayka sayyidal
kita baca sholawat hari ini. Wala haula wala quwwata illa billahi bi quwwati wa qudrati wa iradati wa izzati. Tidak ada daya upaya dalam mengerjakan taat dan tidak ada kekuatan dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan kudrat Allah. Kita bisa menghindari maksiat, nggak boleh sombong dan merasa suci karena sebenarnya kita bisa menghindari maksiat karena Allah yang menghendakinya. Apabila kita berhasil menegakkan taat juga kita tidak punya hak untuk sombong dan merasa mulia karena kita berhasil menegakkan taat juga karena Allah menghendakinya. Illa bi qudratihi wa iradatihi wa izzatihi wa hawlihi wa quwwatihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ja'alana minan nahdiyin, yang telah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tergolong hamba-hamba yang bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketersesatan. Karena semua manusia terlahir ke bumi dalam kondisi berpotensi tersesat, yang akan dijelaskan nanti insyaallah. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi tercinta kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa warathatih dan para pewarisnya. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa ya ayyuhan nahdiyun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tercinta, para orang tua kita, sesepuh kita, petinggi kita, bil khusus Pengarsa Ketua di keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung, semoga semuanya Allah perkenankan sehat walafiat. Amin. Yang amin naik haji, yang amin umroh berkali-kali, umrohnya bersama ketua LDNU. Amin. Yang amin mudah-mudahan dengan jodoh. Aminnya jelas banget dari sebelah kiri. Ini ternyata sekumpulan manusia-manusia jomblo ya. Masya Allah. Doain biar mereka dapat jodoh. Amin. Amin. Sebab jomblo ada di sana sudah ya. Karena mun 3 bulan di ayeuna masih kena jomblo, kembali ka imah ke hawa ku baik leuwih 3 minggu. Jamaah sekalian, baraya-baraya nu sangat dipika hormat. Kenapa semua manusia disebut lahir ke bumi memiliki potensi buruk, potensi maksiat, potensi dosa, potensi durhaka? Satu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua lahir ke bumi tidak tahu apa-apa. Saya disebut mubalik. Saya sudah 31 tahun dari panggung ke panggung jadi dai. Itu setelah dewasa. Waktu lahir ke bumi mas saya belum bisa pidato, gubrak ke alam dunia, saya belum bisa khutbah, saya belum bisa ceramah. Gubrak lahir ke dunia, satu-satunya bahasa yang saya mampu hanya bahasa kesucian. Dan saya yakin semua yang hadir malam siang ini di ruangan ini biasa penting budaya Batman. Malah Batman guys, Batman teh dijil penting dijubah. Kita semua yang kumpul di ruangan ini siang ini, saya yakin semuanya sama. Pas lahir ke dunia tidak mampu berbahasa apapun kecuali satu bahasa, yaitu bahasa kesucian. Sebut saja orang Cina dengan bahasa Cinanya, orang Arab dengan bahasa Arabnya, orang Barat dengan bahasanya sendiri. Aksennya pun beda, bukan hanya bahasanya yang tak sama, tapi mereka lahir ke dunia, saat lahirnya mereka tidak mampu berbahasa sebagaimana orang-orang dewasa di sekitarnya. Hanya satu bahasa yang mereka mampu, yaitu bahasa kesucian. Masih ingat dengan apa yang sudah disampaikan guru-guru kita? Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Kullu maulud, bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan yuladu, dia dilahirkan ala fitrah, di atas fitrahnya. Fitrah bisa diartikan suci, boleh. Fitrah bisa diartikan polos, boleh. Fitrah bisa diartikan lugu, boleh. Fitrah bisa diartikan natural, boleh. Fitrah bisa diartikan original, boleh. Fitrah juga bisa diartikan apa? Kalau orang makan yang paling pertama disebutnya apa ya? Makan siang disebutnya makan siang karena siang. Kalau malam disebutnya makan malam, gampang kasih namanya. Tapi kalau makan pagi namanya apa?
sarapan, dia punya nama sendiri. Dalam bahasa Arab, sarapan itu futur, fa, to, waw, ro. Akar katanya fa, to, dan ro. Fi'il roh, akar katanya sama, fa, to, dan ro. Ada kemiripan. Kata Profesor Quraisy dalam bahasa Arab, kalau ada kemiripan pada susunan kata, dijamin di situ ada korelasi. Bahasa Arab itu begitu. Contoh, perempuan disebut apa dalam bahasa Arab? Mar'ah. Bayangin tulisannya mim, ro, alif yang berhamzah, lalu ada tak bulat. Apa bahasa Arab yang cermin? Mir'ah. Cara menulisnya sama. Mim, ro, alif berhamzah, lalu tak bulat. Mar'ah artinya perempuan, mir'ah artinya cermin. Perempuan gak bisa jauh-jauh dari cermin. Dan terus. Dengan begitu, laki-laki apa bahasa Arabnya? Rojul, rijal, rojul. Rojillah. Apa bahasa Arabnya kaki? Rijlun. Maka laki-laki tidak boleh berhenti melangkah, karena saat kau memilih untuk menyerah, waktu tetap berjalan. Saat kau duduk malas, maka waktu tetap berputar. Laki-laki tidak bisa menyerah. Laki-laki harus berjalan, terus melangkah, memperjuangkan karena banyak tanggung jawab di pundaknya. Itu laki-laki. Selalu ada korelasinya. Bahasa Arab begitu. Kalau susunan katanya mirip, berarti di situ ada korelasi makna. Termasuk ketika kita bicara tentang apa tadi? Fi'lah, fa, to, ro. Jadi ini memang fase awal dari kehidupan sejak dia jadi penduduk bumi. Lahir ke bumi, ini adalah fase permulaannya jadi penduduk bumi. Dia tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar asing. Maka sebahagian ahli periwayatan, mereka menggunakan makna sebenarnya pada hadis yang berbunyi bada al-islamu ghariba. Ini sangat masyhur sekali. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang, Islam lahir, Islam bermula dalam keadaan asing dan suatu saat akan menjadi asing. Ini masyhur sekali hadis ini. Ini bisa diartikan secara literal seadanya kalimat. Islam artinya seseorangnya sekaligus. Walaupun Islam bentuknya masdar, untuk orangnya kita menggunakan isim fa'il disebut muslim, tapi sama-sama saja. Min babi itlaqil masdar wa iradati ismi fa'il benar. Yang disebutnya masdar tadi yang dimaksud isim fa'il. Bahwasanya kita lahir ke bumi asing, tidak tahu apa-apa. Bagaimana tidak? Waktu di dalam perut ibu kita enak semuanya. Asal ibu kita makan, kita bayi di dalamnya yang arengkol merungkut kebagian nutrisinya. Asal ibu bisa ibu kita minum naon tengah ibu kita kahoyongna. Apa yang ibu kita minum, kita di dalam kandungan yang merokok ngaringku, eta teh kebagian nutrisi yang diminum oleh ibu kita. Dan ada proses yang merepotkan, semua santai dan menyenangkan, guys. Tapi ketika lahir di bumi, semua berhadapan dengan proses bernama undang-undang dunia. Mau kenyang harus menelan. Cuma kenyang doang. Sekedar pengen kenyang harus nelan. Ini punten ya, saya banyak pakai bahasa Indonesia walaupun ngajinya di Bandung, karena saya perhatiin ada dua perangkat yang sedang nggak tahu ini merekam atau menayangkan. Ini merekam atau menayangkan? Merekam atau menayangkan? Merekam. Kalau itu sama merekam atau menayangkan? Merekam juga ya. Oh, nanti bisa diedit berarti ya. Nah, itu lebih baik. Sebenarnya merekam lebih baik daripada menayangkan. Karena kalau merekam itu bisa diedit nanti, di crop, dibuang yang tidak perlu. Namanya juga kalau kita kan ketemu langsung satu ruangan, kadang ada guyon-guyonan yang tidak dipahami oleh orang yang menonton lewat layar kaca. Anak-anak positif beda. Oke, lanjut. Sampai mana tadi guys? Orang kalau mau kenyang harus nelen. Kalau mau nelen harus ngunyah. Kalau mau ngunyah harus ngahuap. Kalau pengen ngahuap harus ada huap gedenya. Kalau pengen ada huap gedenya harus belanja. Kalau mau belanja harus punya uang. Kalau mau punya uang harus kerja. Kalau mau bisa kerja harus punya skill, keterampilan. Kalau mau punya skill harus belajar. Gusti bila gaya uang. Sekadar pengen kenyang aja capeknya minta ampun, lelahnya luar biasa. Silakan jawab, belajarnya berapa lama? Ngomongin formal aja dulu. SD saja 6 tahun, SMP saja 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun, S2-nya 3 tahun, S3-nya 2 tahun. Mesti dulu pesantrennya itu seumur hidup. Cuma pengen kenyang, prosesnya luar biasa banyak.
Inilah kehidupan. Makanya sampai jadi guyonan orang Cigonewa. Eta cenah nu mata orang lahir ke dunia cerit teh. Kenapa bayi lahir ke dunia nangis? Karena mereka takut tidak mampu menghadapi kehidupan yang begitu berat. Sedangkan dina beuteung rumah meuni meunahkeun. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ruas. Saat lahir ke dunia bapaknya gondrong. Kaget dia. Sudah gondrong jengkros lagi. Ada yang berkumis, ada yang berjenggot, kaget. Kenapa dia kaget? Nah, lu sok ngomongkan seminggu 2 kali botak. Si bayi menangis dengan bahasanya, bahasa kesucian. Kenapa disebut bahasa kesucian? Semua sepakat bahwa tak ada urusan bapaknya siapa, tak ada urusan apa keyakinan orang tuanya. Si bayi lahir Muslim. Bapaknya Buddha, bapaknya Hindu, bapaknya Kristen, bapaknya Konghucu, bapaknya Katolik, tidak ada urusan. Yang jelas bayi lahir Muslim. Lalu ada yang bertanya, bertemu Islam dimakan ya? Kalau dia Muslim, syahadatnya kapan? Syahadatnya sudah. Kapan? Kita dulu pernah dikumpul di alam arwah. Yang jadi ketua tahfidz, yang jadi ketua LDNU, dan semuanya yang jadi banser-bansernya sekalipun itu ternyata kita pernah kumpul satu tempat di alam bernama alam arwah. Dan kita ditanya sama Allah, kata Allah, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, semua sepakat menjawab secara aklamasi dan tidak ada yang menjawab dengan benar kecuali jawabannya sama saja. Lalu mereka mengatakan apa? Bala syahidna. Bala yes. Bala itu artinya yes, tapi berbeda dari yesnya na'am. Kalau na'am berarti yes yang artinya bagus. Tapi kalau bala artinya yes yang berarti menyetujui setiap narasi yang disampaikan penanya. Karena bala berarti menyetujui apa yang disampaikan oleh penanya. Ketika kita berkata bala, artinya kita sepakat Allah adalah Tuhan kita. Karena Allah bertanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian? Allah menjawab, kita menjawab bala, yes. Yes berarti kita approve, kita agree, setuju dengan semua narasi yang disampaikan oleh sang penanya. Lalu kita berkata syahidna. Ini syahidah bermakna sebenarnya. Karena ada yang bilang itu asyhadu yang mana itu? Kita kan tidak pernah ketemu Allah. Asyhadu yang mana? Kan asyhadu itu bersaksi melihatnya apa? Ya ini jawabannya. Dulu kita di alam arwah berdialog langsung dengan Allah, tidak ada perantara. Kita berkata syahidna, semua sepakat tadi syahidu, yang artinya kami bersaksi. Syahidah berubah menjadi yashhadu, berubah menjadi syahadatan. Syahidna artinya syahadat. Kita sudah bersyahadat di hadapan Allah secara langsung bahwa kita memang benar-benar adalah Abdullah, hambanya Allah. Makanya lahir ke bumi sudah tidak perlu ikrar syahadat lagi. Lain kasusnya dengan orang yang pernah keluar baru masuk lagi. Saya masuk ke rumah bilang assalamualaikum. Selama di dalam rumah saya jalani kegiatan. Kalau saya keluar rumah dan masuk lagi ke rumah, saya assalamualaikum lagi. Tapi kalau saya tidak keluar rumah, saya tetap di dalam rumah, saya kira tidak harus mengucapkan assalamualaikum. Orang kalau tidak pernah keluar dari Islam tidak wajib mengulangi syahadat. Tapi kalau dia pernah keluar dari Islam, maka dia harus mengulangi syahadat. Sebut saja si botak dan Corbuzier. Si botak dan Corbuzier itu benar botak setan. Boleh tidak fitnah kan? Tidak mengada-ngada kan? Sahar sinau si botak. Si botak dari Corbuzier, kita sepakat saat dia lahir ke bumi, siapapun ayahnya, siapapun ibunya, semua yang lahir ke bumi di hari yang sama saat itu juga dia terlahir tidak sebagaimana agama atau keyakinan yang dianut oleh bapaknya atau ibunya apabila bumi sampai dia dari sebagai muslim, saudara-saudara. Orang Cigonewah, orang Cigonewah sampai tak ngomongnya. Maka orang Cigonewah ngomong baga pamajikan mau bisa cerewet, karena cerewetnya oleh kusalakina. Ketika dari Corbuzier dia pernah memiliki agama atau keyakinan yang berbeda selain Islam, padahal sebenarnya ketika dia lahir ke muka bumi dan tidak peduli siapapun ayahnya dan apapun keyakinan yang dianut oleh bapaknya atau ibunya, maka dari Corbuzier saat lahir ke bumi dan disebut sebagai muslim karena dia lahir dalam keadaan suci sebagaimana keterangan menyampaikan seperti itu. Lalu dari Corbuzier tumbuh dengan keyakinan yang bawa orang tuanya. Lalu dari Corbuzier menjadi seorang Kristen. Di suatu saat dia dapat hidayah, dia pengen masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Dia harus baca syahadat karena dia pernah keluar rumah. Makanya saat balik lagi ke rumah dia harus assalamualaikum lagi. Yes? Yes? Ya, bagaimana? Sudah ngantuk belum? Karena
bikin itu maaf kalau di sambil ngantuk ya. Saya kalau di panggung maaf, banyak yang pernah tahu mungkin saya ngaji di panggung kayak apa. Kalau di panggung banyak bercanda, banyak guyon. Alasannya bukan apa-apa. Karena kalau ceramah di atas panggung harus bisa fulfill ngisi semua kehendak dan selera. Dan selera yang aklamasi di seluruh Jawa Barat kurang Sunda nyata ngaji mah kudu lucu. Sampai akhirnya ada sebuah, saya tidak tahu ini kesepakatan atau aturan tidak tertulis di Jawa Barat, di NU khususnya, kalau ada kiai ceramah 5 menit pertama jamaah tidak tertawa berarti ceramahnya gagal. Tapi kita bahagia, inilah NU, hanya di NU ceramah ada ketawanya, di Muhammadiyah nggak ada ketawanya, di Persis nggak ada ketawanya, juga kumaha, ya memang mungkin karakternya seperti itu. Orang masih sering di tempat ngaji mah, soalnya balik kali mah susah deh. Bahaya. Lalu dia masuk Islam, lalu kita sejak lahir sudah Islam, sejak lahir Islam, lalu bertahap kita menjadi hamba Allah yang diperkenalkan kepada Islam. Yes, tapi masalahnya kita tidak ingat apa-apa, kita tidak ingat apa-apa tentang apa yang terjadi di alam Allah. Nge-blank sama sekali kita tidak ingat apa-apa. Kenapa? Karena ruh yang tadi ada dialog dengan Allah itu ruh, jasadnya belum ada. Ruh yang Allah perkenankan mengisi jasad. Yang proses pertumbuhan jasad itu memakan waktu, yang awalnya adalah titipan adonan dari bapak yang dimasukkan ke dalam oven yang disimak. Prosesnya sedikit demi sedikit sampai ini bolu yang bisa keluar dari simak. Itu termasuk di dalamnya pertumbuhan sel otak, pertumbuhan tulang, dan seterusnya. Itu bertahap, setahap demi setahap, sedetik demi sedetik. Ruh dengan segala pemahamannya, ruh dengan segala ilmunya, ruh dengan segala apa yang dia tahu, itu semua tidak terlihat dan menjadi tidak berfungsi seiring dengan tubuh yang menjadi wadahnya belum benar-benar tumbuh sepenuhnya. Jadi saya bilang begini, Bunda, maaf ini mau ngobrol aja. Ruh seperti apa bentuknya? Jawabannya pasti wallahu a'lam. Karena kulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu hanya Allah yang tahu. Kita mah tidak tahu apa-apa. Ini ada pertanyaan lucu. Ruh bentuknya seperti apa? Mungkin sang penanya itu pernah nonton film blockbuster Hollywood yang ngebayangin kalau orang mati ruhnya keluar ke layangan, bentuknya mirip persis sama dengan yang mautnya. Jadi kalau yang mati pakai jas, ruhnya pakai jas. Dan mungkin dia pernah nonton film. Dia nanya, Pak, kalau orang yang tangannya buntung sebelah, apakah ruhnya buntung juga? Tapi ini pertanyaan menggelitik guys, super menggelitik. Lucu pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan teh ada halus ke maneh mah cek hati ke maneh mah halus kata orang mah enggak halus deh. Karena boleh jadi dia korban tayangan, korban film. Karena manusia itu kan selalu melihat apa yang dia lihat, selalu mendengar apa yang dia dengar. Saya ulangi, manusia selalu melihat apa yang pernah dia lihat, manusia selalu mendengar apa yang dia dengar. Jadi kalau orang pernah melihat sesuatu yang buruk, selamanya itu akan ada. Kalau seseorang melihat sesuatu yang baik, selamanya ada. Maka usahakan mata ini hanya melihat yang baik. Bila telinga mendengar sesuatu yang buruk, pernah mendengar sesuatu yang buruk, selamanya akan ada. Maka usahakan telinga hanya mendengar yang baik. Karena apa yang pernah dia dengar selamanya akan ada. Hanya lupa saja, hanya lupa, tapi nanti ingat lagi. Hanya lupa, nanti ingat lagi. Bahkan ada satu kejadian ketika seseorang sebenarnya sengaja melupakan tapi tidak pernah bisa dilupakan. Menyerah manusia tanpa berdaya. Kalau memang manusia bisa mengendalikan dirinya, saya punya tantangan. Ayo, santri-santri ganteng Hadro, saya tanya, kalian bayangkan wajah guru biologi di sekolah kalian, SMA atau SMP, bisa dibayangin? Kelihatan nggak? Mukanya kelihatan? Kelihatan nggak? Kalian sekolah di mana? SMP atau SMA? Bayangin guru biologinya, kelihatan? Ingat nggak? Guru biologinya kelihatan nggak? Kelihatan? Oke? Dalam hitungan ketiga, lupakan wajahnya, jangan sampai tersisa sedikit pun di memorimu. 1, 2, 3, bisa atau enggak? Enggak bisa. Nggak bisa, manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, baik ingatannya maupun lupanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, punten. Di Cimahi ada orang dioperasi untuk pakai BPJS, mahal, operasinya sampai 40 juta kalau bayar untuk BPJS. Tahu nggak kenapa dia dioperasi? Sudah 3 bulan tidak bisa dihitung. Akhirnya kulit kok, karena sistem metabolisme di dalam tubuhnya tidak berjalan dengan baik, akhirnya tidak bisa hidup. Masuk IGD harus operasi. Sekarang saya tanya, bisa hidup tuh? Bisa hidup? Bisa hidup akhirnya. Bisa kawan tuh? Tadi malam bisa tidur nggak?
Di Jepang dikembangkan sebuah obat yang sangat mahal, satu tablet kecilnya harganya sampai 1,4 juta dan saya pernah beli. Karena saya pernah terkena insomnia selama setengah tahun. Saya dikasih obatnya sama dokter spesialis, satu tablet kecil itu harganya sampai 1,4 juta. Untuk mendapatkan obat saya harus bayar 1 juta. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya tanya sama kalian, tanpa obat tidur, apakah bisa tidur? Tadi malam bisa tidur? Jadi kalian bisa tidur? Jawab dengan jelas, bisa tidur? Sok saya ini. Sok saya ini. Jadi langsung tidur gitu loh, bisa nggak? Ternyata manusia itu bukan bisa, biasa. Kalimat yang tepat itu bukan bisa, biasa. Jadi kalau memang jawabannya adalah biasa, apa yang kita kehendaki harus ada di hidup kita dimulai dengan satu kata bernama membiasakan. Mau pintar, biasakan jadi orang pintar. Mau kaya, biasakan jadi orang kaya. Seperti berbagi yang dilakukan oleh orang kaya, jangan tunggu kaya untuk berbagi. Mulai sekarang latihan berbagi sebelum kaya, agar saat sudah kaya sudah mampu berbagi. Ini dia. Michael Schumacher latihan. Schumacher itu mobil ya. Walaupun bukan balap yang sebenarnya, dia saat latihan seperti balap beneran, di sirkuit beneran, dengan mobil formula beneran, dengan pakaian protek beneran. Siapa yang membantu yang kali ini? Yang janda semakin di depan mereka dengan iklan tadi. Kayak Valentino Rossi, Valentino Rossi pembalap GP ya, GP Grand Prix motor balap. Bukan hanya lomba, saat latihan dia pakai sirkuit beneran, dia pakai motor beneran. Saat lomba apalagi? Mike Tyson tinju, dia latihan di atas ring beneran, dan latihannya dengan sparring partner tinju beneran, buktok beneran. Padahal itu latihan. Kalau kita mau jadi orang pintar, latihan pintar. Apa kelakuan orang pintar? Mikir. Karena orang bemono, kanya Allah, kampung jam pinggir tara, bagi kolot ampun itu. Mesti bagus. Saya Pak pernah ceramah di Bekasi, ketemu ada kiai. Saya tahu dia kiai karena dikasih tahu panitia. Ini kiai setempat Pak di sini. Saya lihat tubuhnya bugar sekali. Saya menyangka ya mungkin umurnya 50 lah. Ada yang di sini 50? Subhanallah, tahu nggak? Umurnya 80. Saya kaget. Saya kira umurnya 50, badannya bugar, umurnya padahal 80. Saya tanya, Pak Kiai, ya kita ngomong-ngomong sebab akibat lah. Dunia Pak Kiai, apa maksudnya? Dia bilang, apa maksudnya Cep? Saya mau nanya Pak Kiai, rahasianya apa? Tipsnya apa? Kasih dong. Saya yang masih muda ini, ya pengen juga lah setua nanti bugar seperti Pak Kiai sekarang. Umur 80, bugar. Dia bilangnya apa? Nah, ini boleh lihat nih, karena jawabannya gerakan. Mau bugar sampai usia 80-an seperti saya? Iya Pak Kiai. Yang penting jangan kurang. Jangan kurang apa Pak Kiai? Beliau menggunakan isyarat. Jangan kurang ini. Jangan kurang ini. Jangan kurang ini. Jangan kurang ini. Beliau memberi isyarat dengan telunjuk. Jadi maaf saya tidak menggunakan kata-kata, saya hanya mertikan saja. Maksudnya apa? Ini ilmiah ya, tidak corak sama sekali. Ini ilmiah. Jangan kurang ini. Ini simbol aja. Simbol aja. Maksudnya mikir. Orang kalau nggak mikir, kulit. Orang yang mampu mikir, yang terbiasa mikir, terlatih mikir. Kalau ini apa? Kalau ini muhasabah, sadar diri, rumasa, mengevaluasi diri. Apa prinsip orang-orang yang bernama Nahdliyin dan pengurus NU di dalamnya? Al-muhafadzah 'alal qadri shalih wal 'aqidatu jadidil aslah. Apa yang sudah kita lakukan dan itu kita bernilai positif, kita rawat. Dan apa yang belum ada, namun itu bisa menjadi salah satu bagian kita sudah memajukan sesuatu yang memang sebenarnya belum lalu kita adakan, itu bernama al-qadril aslah. Di hati ini ada terus merenung, mengevaluasi apa yang kurang tambahin, apa yang berlebihan kurangi. Ini merenung, ini mikir, ini juga dimaknai zikir. Eling ke Allah, bang dunia hukum di pikiran. Sebab ulama kerja hadapan Allah, yang akan mikiran dunia. Tapak nanawan di hadapan Allah tempat benar, dunia tempat urus. Tersedik jamaah ibu, anu hudam kena sholatna, bakal sujud, Allahu Akbar. Hari dia rokaat, di rokaat. 2 gitu. Ayah tuh gitu ayah. Kemana jalannya? Sehingga masalah reha. Jadi kemana tadi teh? Ini memang deket nah di udah. Nanti kemana tadi teh? Setelah sama nyata. Bujar ya. Itu, nah ini terbukti sudah sepuh tapi memorinya hebat.
itu maksudnya ya ada saatnya ada yang masuk, ada saatnya kosong, ada saatnya terisi. Makanya salah satu kehebatan Rasulullah adalah makan dan minum. Ini dibicarakan atau tidak, tapi salah satu hebatnya Nabi Muhammad SAW adalah makan dan minum. Kenapa kehebatan Rasulullah adalah makan dan minum? Karena Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW dianggap Tuhan. Jadi kalau Nabi Muhammad kelihatan makan, masa Tuhan makan? Nabi Muhammad kelihatan minum, masa Tuhan minum? Nabi Muhammad kelihatan tidur, masa Tuhan tidur? Nabi Muhammad kelihatan nikah, masa Tuhan nikah? Dan seterusnya. Jadi justru sisi manusiawinya benar-benar diperlihatkan. Al-a'rab al-basyariyahnya benar-benar tentara. Oke, jadi perutnya harus tetap terisi. Namun pengertian terisi di sini juga tentu dengan pertimbangan dan standar nutrisi. Kemudian satu lagi yang terakhir, eta tadi ini kalau dituduh tadi eta teh ulah kurang. Makanya anjuran sunnah kalau ada laki-laki istrinya meninggal hari Senin pagi, dianjurkan sore sudah punya istri lagi. Kalau laki-laki nggak masalah, Pak. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan ditanya nanti kira-kira siapa yang akan jadi suaminya di surga. Kalau dia jadi ahli surga, amin. Kalau dia perempuan jadi ahli surga, siapa yang akan jadi suaminya? Ya laki-laki terakhir yang jadi suaminya. Jadi kalau ada perempuan menikah 3 kali, ya berarti laki yang terakhir kan. Lain di lotre yang dikocok saji membiji lain. Tapi perempuan itu boleh meminta kepada Allah. Ya Allah, mungkin sih kamu kan di dunia kerudak saya menjadi salah kurang. Pada di dunia mah gelilah kabur mau can di surga masalah namanya ada kerudak salilana di lain. Surga di tengah mesti kasih etaman. Nah, maka perempuan diizinkan oleh Allah untuk memilih pengganti. Ya. Jadi yang terakhir, yang keempat adalah tadi tanpa harus jelaskan panjang lebar karena itu penting juga. Kalau sebagian ada yang menuduh bahwa agama ini, Islam ini, kiai itu, ustaz itu, ulama itu, ceramah itu, ujung-ujungnya katanya bab salam tangan. Kiai itu ngomongin poligami, surga ngomongin bidadari, di surga ngomongin mecahin keperawanan. Tar dulu, ini hanya bagian dari satu titik obrolan dari sekian miliar titik tentang keislaman. Ini hanya menyampaikan dari sisi sudut ilmiah saja. Justru sebenarnya Baraya, poligami itu menyelamatkan keadaan. Karena sebelum dakwah guys, sebelum dakwah jamaah, perempuan ya laki-laki bisa berisi 100 fulus ya. Laki pamajikanna 100 belum. Saminggu dengan 7 poe. Sebulan 70 poe pamajikan 100. Lain-lain waktu ya turun murah saja berburu-buru. Lalu datang dakwah, kata dakwah makna wa bentuknya wau tapi dimakna au, bahwa punya istri 4 saja. Jadi kalau saat ayat itu diberlakukan punya istri 6 berarti harus dilakdakeun 2. Kalau punya istri 10 harus dilakdakeun 6. Jadi ya sudah 4 saja. Karena prinsip ibadah harus menggunakan istitoah. Istitoah tidak hanya berlaku bagi rukun Islam kelima bernama haji, tapi semua ibadah berlaku istitoah. Contoh, al-qiyamu fil fardiyati, berdiri hukumnya fardu pada sholat fardu. Kalau mampu, tidak mampu berdiri silahkan duduk. Namun tidak mampu duduk, nggak boleh. Tapi nggak boleh milik pijak, menyamping ke arah kiblat. Aduh, bagaimana? Kiai kalau nggak sanggup nggak boleh nyengikir. Ya udah nggak boleh angka. Tadi gerakannya bagaimana? Pakai isyarat. Bagaimana kalau tidak bisa pakai isyarat acan? Kuburkan ke saudara. Beres urusan. Nggak ribet saudara-saudara. Jadi hidup ini akan selalu berhadapan dengan istitoah karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada perintah di luar kemampuan. Saya Muhammad Hariri di sini memperkenalkan diri dan minta doa restu dipercaya oleh yang tercinta Kakanda Kiai Haji Haidar untuk memegang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung. Untuk beliau bersama beliau semoga Allah lancarkan dengan semangat dan berkah. Amin ya rabbal. Berikut kami dengan beliau juga diberi mandat untuk mengkondisikan, mengkompakkan program umroh dan haji karena ternyata dari beberapa penilaian ternyata praktek umroh dan haji loba anu henteu ngitap, cek bahasa kolot mah henteu ngitap. Padahal berhaji berumroh itu mudah dalam tanda petik karena tidak hanya Al-Hanafi, ada juga Asy-Syafi'i, ada Al-Maliki, ada Al-Hambali.
balik petunjuk yang komplit. Tapi sekomplit itu petunjuk dari para ulama, banyak yang tidak memakainya. Penting nepi ka Mekah, paribasa anu ditanyakan di hotel di mana, pesawat nang kumaha, sabaraha poe di lana, ulin ka mana. Dia tidak bertanya siapa yang bimbing manasiknya, lulusan mana, manasiknya pakai kitab apa, sang pembimbing manasik itu murid siapa, alumni siapa, nggak penting. Dan ustaz, dan lain ustaz, dan bisa ngaji, tidak penting. Alumni mana tidak penting, murid siapa tidak penting, lulusan pesantren mana tidak penting. Yang penting pesawatnya bagus, hotelnya bagus, makannya enak. Ini masalah, ini PR kita. Makanya ketua kita memiliki, masya Allah, visi yang sangat hebat. Mumpung saya ketua LDM-nya masih sangat muda, beliau memberi mandat dan perintah kepada kami untuk mengelola umroh dan haji. Jadi kalau suatu saat ada yang mau umroh atau mau haji, silakan koordinasi dengan PCNU atau koordinasi langsung dengan LDNU. Nanti insya Allah kita bantu mengenai ongkosnya, insya Allah kita murah.